Perkenalkan, nama saya Fira Indah Marani dari kelas 2024A dari Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 012. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil perbaikan UAS politik di negara milik saya. Oke, yang pertama, politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Jadi, menurut saya, politik memang mempengaruhi kehidupan masyarakat karena kebijakan yang sudah dibuat para pemimpin politik. Contoh nyatanya di Indonesia yaitu pada kebijakan pemerintah pada bidang politik, yaitu kenaikan harga BBM, perubahan tarif listrik, atau kebijakan pajak baru. Nah, pada kebijakan tersebut membuat dampak bagi masyarakat pada biaya hidup masyarakat. Pada kebijakan ini juga akan mempengaruhi tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu, yang nomor 2 yaitu bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Jelaskan dengan contoh. Oke. Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai peran penting untuk menjaga stabilitas politik yang ada di Indonesia. Nah, Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila mendukung sistem demokrasi seperti pada sila keempat. Nah, sistem ini membuat masyarakat terlibat dalam proses politik yang dapat mencegah otoritarianisme dan menjaga stabilitas. Contohnya pada pemilu adalah wujud nyata demokrasi berdasarkan Pancasila, yaitu lebih tepatnya pada sila keempat. Lalu yang nomor 3, analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintah. Di sini kelebihan sistem multipartai di Indonesia yaitu persaingan sehat. Persaingan antar partai politik mendorong kualitas kepemimpinan dan program-program yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, lalu yang kedua, kontrol terhadap kekuasaan. Adanya banyak partai politik dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu kelompok tertentu. Lalu yang ketiga, membuat kebijakan yang mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Untuk kekurangan sistem multipartai di Indonesia yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan nasional. Lalu yang kedua, koalisi yang sering berganti-ganti dapat menyebabkan ketidakpastian politik dan menghambat pembangunan jangka panjang. Nah, untuk contoh kasus nyatanya yaitu pada politik uang, di mana ada persaingan ketat antara partai seringkali memicu politik uang. Hal ini merusak kualitas demokrasi dan menghambat partisipasi politik masyarakat yang sehat. Lalu yang nomor 4, dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran yang strategis. Namun, tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Oke, jadi di sini jika saya memiliki wewenang untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokrasi, saya akan melakukan langkah seperti kebijakan partai politik untuk membuka laporan keuangan secara berkala kepada publik. Lalu, melakukan pengambilan keputusan dengan cara musyawarah atau suara mayoritas anggota. Lalu, mendorong regenerasi dengan membatasi masa jabatan pada pemimpin partai. Dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat luas, merevisi undang-undang partai politik,
mempertegas aturan untuk mencegah politik uang, lalu membuat masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan partai menyampaikan aspirasi. Strategi ini dibuat untuk memastikan partai politik tidak hanya menjadi alat kekuasaan elit, namun juga bisa untuk penghubung antara rakyat dan pemerintahan sekaligus sebagai perubahan sosial. Lalu yang kelima yaitu bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik. Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Pada pembukaan UUD 1945 mencantumkan visi Indonesia, yaitu sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan cita-cita nasional yang meliputi melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Menurut pendapat saya, melihat praktik politik di Indonesia masih belum selaras. Contohnya yaitu maraknya politik identitas, seringkali mengaburkan isu-isu substansial dan menguatkan polarisasi. Hal ini bertentangan dengan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa. Pada dinamika politik saat ini, sering sekali didorong oleh kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan nasional secara keseluruhan. Saran perbaikan dari saya pada pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila dan cinta tanah air, dan penegakan hukum yang tegas tanpa memandang bulu untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.